Untuk angkatan kelima ini 21.383 dari 721 perguruan tinggi akan berangkat untuk mengabdi di 5.113 sekolah. Jumlah yang sangat luar biasa. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Diana Triastuti. Kali ini kita akan membahas tentang kampus mengajar. Pelaksanaan mahasiswa kampus mengajar angkatan kelima sudah terlaksana pada tanggal 17 Februari 2023 yang lalu. Hal ini telah dilepaskan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau berkata bahwa jumlah peserta mahasiswa pada kampus mengajar angkatan kelima ini sungguh fantastik. Ya, luar biasa, melebihi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Mungkin kita bisa menelisik kembali kenapa mahasiswa itu bisa sampai mempunyai semangat untuk mengikuti kampus mengajar. Ya, kita telisik terlebih dahulu ya. Telisik pendidikan. Kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini yaitu untuk mengasah bakat dan minat mahasiswa dalam pendidikan. Terjun langsung ke lapangan pada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk sebagai tempat kampus mengajar. Mahasiswa bermitra dengan guru yang mengajar di sekolah tersebut dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru tentang pembelajaran, baik dalam hal literasi maupun numerasi, juga adaptasi tentang teknologi. Mahasiswa juga bisa meningkatkan rasa empati atau kepekaan sosial terhadap permasalahan yang ada di sekolah ataupun di sekitar sekolah tersebut. Mengasah keterampilan berpikir mahasiswa dalam hal berpikir kreatif, inovatif, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan masa kekinian. Misalnya saja dengan peralatan teknologi dan kecanggihan-kecanggihan yang lainnya. Juga bekerja sama dengan tim, baik itu dengan mahasiswanya itu sendiri, juga bisa dari mitra, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain yang ada di sekolah tersebut, juga siswanya. Bisa mengembangkan karakter dari mahasiswa itu sendiri. Misalnya saja pada kepemimpinan, di mana mahasiswa itu harus bisa berdiri sendiri, mandiri, dan sebagai seorang pemimpin dirinya sendiri untuk bisa bagaimana memutuskan suatu permasalahan ataupun keputusan-keputusan yang lain yang harus dia pimpin. Dan banyak pengembangan karakter lain yang tidak bisa didapat di kampusnya sendiri. Dengan begitu banyaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada kampus mengajar, namun ironis sekali, ada mahasiswa yang sudah mendaftar pada kampus mengajar, tapi mereka tidak jadi untuk mengikuti kampus mengajar. Mereka mengundurkan diri dengan alasan-alasan tertentu. Ya, memang untuk kampus mengajar ini merupakan suatu tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang dia mempunyai jiwa suka tantangan, di mana biasanya dia hanya merasa nyaman di kampusnya, sekarang harus terjun langsung ke lapangan, mengalami sendiri pengalaman-pengalaman yang nyata dengan mengajar dengan siswa-siswanya. Bayangkan saja yang biasanya dia itu hidup di kota, kemudian dia harus terjun langsung ke sekolah-sekolah yang mungkin kita bisa tidak berpikir bahwa sekolah itu ya bisa dianggapkan suatu desa. Terus kita harus bisa menyesuaikan diri di situ, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan penduduknya juga bahasanya yang tidak sama. Mungkin juga budaya dan makanannya pun kita harus bisa menyesuaikan. Selain itu juga harus bagaimana kita bisa memberikan materi pelajaran di situ, bagaimana kita bisa menerapkan sistem pembelajaran yang sekarang dengan karakter-karakter siswa dan penduduk sekitar, khususnya sekolahnya, gurunya, kepala sekolahnya, kita harus bisa menyesuaikan di situ. Itu merupakan hal yang tidak mudah, merupakan tantangan tersendiri bagi mereka. Di mana pada kebijakan baru ini sudah bisa terrealisasi. Untuk materi pada kampus mengajar ini bisa terkonversi pada SKS yang ada di mata kuliah di perguruan tinggi masing-masing, yaitu terhitung 20 SKS. Dan ini bisa
menjadi pencerahan bagi mahasiswa pada kampus mengajar. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan menambah wawasan untuk memang benar-benar ingin masuk pada kampus mengajar dan mengabdi pada nusa dan bangsa, dan bisa meningkatkan pendidikan di saat ini dan yang akan datang.